Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore, menjelang malam ini. Jadi hari ini kita melanjutkan acara What the Day Podcast Asosiasi Perfilman Indonesia. Kita kehadiran tamu Pak Wasis Handoko dari Pare Kediri. Pak Wasis ini salah satu penggerak perlebahan di Kota Kediri. Dan kita akan sharing, akan berbagi cerita tentang, khususnya tentang Royal Jelly. Meskipun memang beliau ini full di Apis mellifera, tetapi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu bagaimana lebah bisa menghasilkan Royal Jelly dan lain-lain. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Wasis silahkan memperkenalkan diri kepada kawan-kawan supaya nanti ketika ini bisa mengetahui lebih lanjut. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Wasis Handoko. Saya dari Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya sebagai peternak khusus spesial untuk Apis mellifera. Saya belum ke perlebahan lain. Untuk jabatan lain, saya di Kabupaten Kediri, Ketua Perkumpulan Peternak Lebah untuk Kabupaten Kediri. Anggota kami ada 150 orang. 150 orang, banyak juga ya? Satu kabupaten ya? Satu kabupaten, Pak. Itu belum semua menjadi anggota kami. Oh, begitu. Ya. Ada beberapa yang dengan pertimbangan mereka masing-masing belum bersedia menjadi anggota. Wah, kelihatannya populasi Apis mellifera di bawah perkumpulan kami 13.000 koloni. 13.000 koloni. Dibagi berapa tadi? 100? 13.000 koloni. Berarti rata-rata per orang berapa itu? Kan banyak peserta baru. Oh, banyak sekali. Rata-rata ya sekitar 100, Pak, kalau dibilang rata-rata. Ada yang 300, 200, ada yang 50, 40 gitu kan. Ini lebah dari Kediri aktif keluar ke Sumatera, Pak. Wah, luar biasa nih. Rupanya ikut ini ya, bermigrasi ke sana ya. Transmigrasi, Pak. Transmigrasi. Pak Wasis pertama kali kenal lebah mellifera kapan, Pak Wasis ya? Tahun 88, Pak. Jadi praktis saya masih kelas 3 SD. Wih, kelas 3 SD 88. Berarti karena Pare jadi daerah angonan lebah mungkin atau bagaimana? Itu terhitung ketika orang tua saya punya. Oh, begitu. Punya, tahun 88. Jadi usia saya sekitar 8 tahun. Tahun 88 belum, saya belum kenal, Pak. Tahun 88 saya kenal kita kelas 3 SD. Baik, untuk kelas 3 SD itu tahun 92. Orang tua saya punya lebah tahun 88. Oh, begitu ya, 92 ya. Jadi mulai diajak ke lokasi. Oh, bisa lihat-lihat gitu ya. Ya. Oh, oke. Terus mulai terjun di lebahnya langsung, sudah usia berapa itu? Saat libur sekolah mulai kelas 6 SD saya sudah bisa sudah turun langsung panen, bisa mengerjakan untuk menata sarang. Terus mulai bisa bikin ratu sendiri kelas 1 SMP. Oh. Wah, luar biasa nih. Jadi orang tuanya mengajak terus diajari atau belajar sendiri atau gimana, Mas? Yang jelas diajari pasti, Pak. Oh, diajari ya. Belajar sama sekeliling kita. Kita kan lingkungannya lingkungan peternak lebah semua. Oh, jadi gitu ya. Bisa belajar dari mana saja. Oh, oke. Memang begitu mengenal lebah, lihat itu tertarik ya, Mas ya? Iya, tertarik. Kalau Royal Jelly pertama kali berkenalan kapan, Mas? Kalau untuk Royal Jelly, apa itu yang jelas untuk secara intensif itu sejak saya masuk kuliah, mungkin tahun 2000-an, tahun SMA saya mulai belajar, tapi ya belum lah, Pak. Belum gitu bisa, ya? masih ikut-ikutan kalau waktu senggang gitu. Terus kalau setelah kuliah kan ada nih libur yang agak panjang. Itu saya terjun penuh setelah kuliah. Tapi koloninya masih koloni orang tua ya?
masih koloni orang tua. Itu terjun sendiri yang benar-benar full itu 2007. 2007 ya, oh, luar biasa. 2007. Kalau yang berperan penting dalam belajar Royal Jelly, produksi Royal Jelly siapa, Mas? Yang pertama jelas orang tua, Pak. Orang tua kita Bapak juga belajar. sudah biasa produksi Royal Jelly juga ya? Ini apa itu kita belajar Royal Jelly, tapi tanpa ada yang ngajari. Jadi ilmunya ilmu bayangan. Tahu lihat orang seperti itu, ilmunya belum penuh lah Pak. Kita produktivitasnya juga sangat rendah. Yang penting mau dulu, bikin terus. Jadi waktu itu produktivitasnya untuk 32 koloni itu ya muter-muter, nggak lari-lari dari 400 gram Pak. Itu selama bertahun-tahun sampai 2011. Ya produktivitasnya nggak lebih, seingat saya itu yang paling bagus 480 gram. Waktu itu untuk 32 koloni. Sekali panen? Sekali panen. Kita mulai belajar, mulai kenal sama teknik Royal Jelly yang baik itu dari setelah kenal beberapa teman-teman, ya terutama mantan karyawannya dari Pak Santo. Itu Pak kan Santo, ya. Pak Santo kan ahli di Royal Jelly, termasuk karyawannya. Nah, kita mulai belajar di situ. Akhirnya produktivitas bisa meningkat untuk pada saat puncak. Puncak itu seingat saya tahun 2010 itu masih ada indukan Royal Jelly dari Pak Santo. Itu kita ambil keturunannya masih dari Pak Santo, itu F1, kita punya F2. Itu untuk 20 koloni mampu 1 kilo, Pak. 20 koloni 1 kilo sekali panen ya, seminggu berarti ya, 3 hari. Sekali panen. Kita tahun 2012, 2013 itu luar biasa itu. Kalau sekarang kan nggak ada ratu baru yang masuk dengan kualitas setara waktu itu. Jadi kita rata-rata sekarang produktivitas itu pada saat puncak itu 30 koloni. Untuk 30 koloni bisa 1,1, 1,2 itu saat puncak. Kalau mau rata-rata ya 800 gram, Pak. Kita dulu kan nggak tahu. Saya itu waktu pertama main Royal Jelly, itu kita nggak paham kalau harus pakai ratu yang demikian. Jadi sembarang ratu aja pokoknya ya. Iya, sembarang ratu. Kita juga nggak tahu banyak tekniknya. Bahwa kalau ratu memang nggak punya produktivitas bagus, itu dulu kita sangka kan koloninya kurang kuat, Pak. Kita tambah terus, Pak. Upload, carikan anakan, supaya koloni ini luar biasa. Ternyata kalau udah nggak mau produksi Royal Jelly, ya mentok sekian-sekian saja, nggak mau nambah. Karena faktor itu apa tuh? Ya, Pak. Ratu itu berarti nggak bisa dipakai untuk Royal Jelly. Oh, karena koloni itu benar ya, keturun ratunya ya. Walaupun koloninya berlebihan kayak apapun, itu juga nggak bagus. Kalau sekarang ratu-ratu yang untuk produksi Royal Jelly juga masih tersedia ya, walaupun memang sudah keturunan yang keberapa gitu ya? Iya. Masih itu ada memang tapi kita ganti strain yang dari ratu keturunan itu yang Pak Santo datangkan, kalau nggak salah sama almarhum Pak Bambang Supartiko menurut ceritanya Pak Santo, saya juga agak lupa, pernah datangkan, dan itu yang sampai sekarang di seluruh Pulau Jawa kalau mau produksi Royal Jelly ya entah itu F10, F8 tapi harus masih keturunannya dari beliau ini baru bisa bagus, Pak. Oh, begitu. Tapi kalau untuk panen madu juga bagus juga atau ada bedanya? Ada penurunan, Pak, tapi kita mau nggak mau memang kalau apa itu masih mau profit, masih untuk menjaga profit ya. Ya menurut kami yang harus keluar Royal Jelly, Pak, supaya apa itu nggak terlalu tertinggal jauh dari teman-teman yang lain yang memilih jalur lain. Kalau bentuk fisiknya ratunya ini memang agak berbeda dengan ratu yang untuk produksi madu itu gimana, Mas? Nggak terlalu berbeda, Pak, tapi cenderung dia berwarna kuning sampai coklat muda. Punya kecenderungan seperti itu, tapi itu juga nggak 100%.
Kalau penampakan fisik yang langsung, misalkan saya datang lihat koloni Pak Wasis nih, ya ini untuk royal jelly ini bukan, itu saya langsung bisa membedakan nggak kalau misalkan ini? Sulit, Pak. Nggak bisa ya, sulit ya. Sulit. Berarti harus yang punya harus menandai ya itu ya. Ya, ya paling bagus sih kita harus coba untuk dikeluarkan royal jelly-nya, Pak. Itu nanti harus dari bentuk cek ya. Ya, dari bentuk itu bisa ditandai dari bentuk apa ya istilahnya? Bentuk dia bangun tutupan untuk queen cell-nya itu. Ya. Bangun apa itu istilahnya Pak, wax-nya untuk menutup queen cell. Itu dari cara dia membangun, peternak yang pengalaman tahu, Pak. Oh, ini proses royal jelly itu bukan ya? Iya. Dan dari yang jelas paling pasti ya dari produktivitas. Kalau mau tertarik ke produksi royal jelly, faktor utamanya apa, Mas? Kalau tertarik ke produksi royal jelly, bagaimana Pak? Bisa diulang? Faktor utamanya apa kok tertarik produksi royal jelly? Nomor satu, ratu. Bukan, maksud saya kan royal jelly kan ribet ya. Harus menggunakan telur, harus ini, jadi kelihatannya kan banyak pekerjaan begitu. Tapi kok menarik bagi Pak Wasis, kenapa itu? Yang pasti kita merasa makin ke sini itu produktivitas. Kalau kita hanya andalkan madu itu kita ya yang jelas menginginkan profit yang layak ya untuk pekerjaan kita. Kalau hanya mengandalkan madu saja, saya pikir nggak bisa, Pak. Mudah tergoda ya. Ketidakpastian alam ini makin sulit untuk diterka. Iya. Dan mungkin mudah tergoda jadi Pak Wasis ya. Gini Pak, untuk dulu sebelum tahun 2000-an atau 2005 lah, itu untuk kita melifera untuk produktivitas di madu randu per koloni ketika musim randu itu 20 kilo itu mudah. Sekarang jangankan 20 kilo untuk randu, Pak, 20 kilo untuk 1 tahun full musim itu sulit. Oh begitu ya. Meskipun koloninya kuat ya. Sekuat apapun itu sulit. Ya bukan nggak mungkin, tapi itu sulit. Jadi untuk randu saja itu kita punya hasil di atas 8 kilo, menurut saya sulit. Nah biayanya kita yang sangat besar itu kan dari musim paceklik Pak, untuk di Pulau Jawa ya, Bapak-bapak Ibu itu ada paceklik 6 sampai dengan 7 bulan mungkin. Nah, selama paceklik itu kita kalau sudah produksi royal jelly itu menurut perhitungan kami kalau bisa misalnya punya 100 koloni, kita bisa kerjakan 60% 60 koloni untuk royal jelly. Itu kita bisa menutup paling enggak sekitar 80% dari keseluruhan biaya paceklik. Wah, luar biasa ya. Jadi kontribusinya membantu sekali. Itu kalau kita punya ratu yang bagus, terus karyawan keahlian royal jelly ini kan nggak mudah, Pak. Karyawannya juga bagus. Atau kita kerjakan sendiri dengan keahlian yang cukup untuk memproduksi royal jelly. Memang kalau memproduksi royal jelly perlu waktu-waktu tertentu begitu, Mas? Yang penting kita banyak polen. Oh, penting banyak polen ya. Banyak polen, terus lokasi harus punya tutupan, Pak. Harus punya apa? Tutupan di atas pohon, entah apa itu nggak terlalu baik kalau di tanah lapang. Oh begitu. Jadi kalau misalkan polen bagus, kalau sumber karbohidrat kan bisa ditambahkan ya Pak, tapi polen harus bagus. Kalau misalkan ada hamparan jagung tapi tanpa tegakan begitu kurang bagus jadi ya? Yang di atas peti koloninya kita Pak, yang harus ada tegakan. Di atas koloni kita naruhnya. Tempat naruh lebahnya. Ya, oke. Kalau produksi royal jelly kan tergantung dengan ratunya, kemudian tergantung juga dengan pakannya, polennya ya. Terus kalau lokasi sama-sama jagung juga akan berbeda. Misalkan di Pare, terus di tempat mana misalkan Sragen, Boyolali gitu.
Eh, faktor utamanya jagungnya itu keluar polen apa tidak, Pak? Sekarang Kalau kita nggak bisa ngomong ya setelah berjalannya waktu itu kalau hamparan sekian hektar itu polen cukup untuk sekian koloni kita nggak bisa ngomong. Sering oh, mendapati saya hamparan jagung yang ribuan hektar ternyata polennya tetap kurang dimakan lebahnya kita. Itu bisa maksudnya, faktor angin, faktor tanah. oh, Yang jadi paling jelas mungkin Bapak bisa tanyakan di daerah Bojonegoro, Kecamatan Temayan, itu hamparan jagung itu kalau luas, musim sawah kada hujan itu luar biasa, Pak. ya luar biasa Tapi ya. kita nggak bisa mendapatkan banyak polen di sana. Kalau Purwodadi kan juga luas juga tuh. Bagus Pak, kalau Purwodadi Oh, bagus. bagus ya. Iya, asalkan polen bagus, itu Royal Jelly bagus. Syaratnya itu tadi ratu bagus, karyawannya juga kaliannya cukup bagus, terus apa itu sumber air juga dekat. Sumber air harus terbuka. Kalau sumber airnya teduh itu lebah juga nggak mau. Kan nggak mau Gitu ya. ngambil. Oh, gitu ya. Iya, ya seperti itulah. Terus apa itu keuletannya juga untuk karyawan tadi faktor yang sangat pengaruh karena apa itu antara karyawan ahli dan kurang ahli itu nyata tidak hasilnya. Itu karyawan kalau pas produksi royal jelly dia ada insentif tertentu atau bagaimana? Ada Pak. Oh, ada ya, Ya supaya pasti dia karena giat ya. luar biasa capeknya itu pasti. Dan itu saya pikir itu memang harus. Itu kalau di kami rata-rata untuk karyawan itu insentif untuk 1 kilogram royal jelly itu 150.000. Luar biasa juga tuh. Jadi dia tinggal apa namanya semangat untuk mengerjakan ya. Iya. Kalau selama ini lokasi yang paling favorit untuk produksi royal jelly di mana, Mas? Kalau saya di Kediri otomatis dekat rumah, Pak. Oh, di Pare ya. Ya di Pare dan sekitarnya. Pare ini hampir Karena jagung. ya jagungnya juga bisa apa itu sepanjang musim hujan itu nggak putus. Oh, itu ya. Jadi kita nggak selama paceklik itu nggak terlalu sering pindah lokasi atau bahkan nggak pindah lokasi sama sekali. Saya sering dulu sama almarhum Pak Santo. Pak Santo, saya minta royal jelly. Nunggu dari Pare ya, lepasnya ada di Pare katanya. Wah, ini Pare berarti luar biasa nih jagungnya. Iya. Kalau daerah Nggak luar biasa sekali seperti Purwodadi, Pak. Tapi kita nggak putus di sini. Gitu ya. Tapi kan dia panennya panen jagung tua kan, bukan jagung muda ya? Petaninya? Iya. Semua ada, Pak. Oh, jagung muda ada, jagung tua ada. Iya. Kalau jagung muda kan dia berarti relatif lebih cepat itunya ya, lebih cepat apa namanya penanamannya, putarannya. Ya. Itu pengaruh pestisida dalam jagung ada pengaruhnya nggak, Mas? Nah itu tergantung petaninya, Pak. Kalau pestisida di jagung itu umumnya kan tidak diaplikasikan saat bunga mekar. Ya. Tetapi bukan berarti nggak ada masalah karena petani itu jumlahnya kan juga ribuan. Ya. Itu ada yang nggak seneng kalau jagungnya diinggepi lebah, itu pasti masalah. Kalau faktor Ketika mereka nggak suka, itu dengan sengaja diaplikasikan pestisida saat tanamannya didatangin lebah. Itu kita juga harus waspada, makanya kita juga nggak bisa kok apa itu sampai 2 hari nggak ke lokasi gitu. Itu sewaktu-waktu kita kena aplikasi, kena efek dari aplikasi itu juga harus pindah lokasi, mempelajari karakter petani-petani yang nggak suka sama lebah itu di mana itu tempat itu harus dihindari. Kalau produksi royal itu kan pagi ya, jam berapa mulainya tuh ya? Sepagi mungkin Pak. Sepagi mungkin. Kurang jam 6 udah keluar, udah mulai kerja. Jam 6, kesiangan. Oh, udah kesiangan malahan. Iya, biasanya kita berangkat dari rumah itu begitu matahari terbit, berangkat, mampir ke warung, setelah itu langsung ke lokasi. Berarti masih apa namanya? Iya, itu nanti mungkin selesai sekitar antara jam 11, Pak. Kalau mengerjakan satu orang mengerjakan 30 koloni, sudah cukup ahli.
Beberapa yang sangat ahli seperti rekan saya Pak, kalau jumpa Facebooknya Pak Eko Dian Permana itu bisa jam 10 selesai dia. Itu kalau di Kediri kerja Royal Jelly yang ahli nomor 1 dia. Oh begitu ya. Termasuk sebagian besar belajar dari dia. Jadi kalau Royal Jelly ini memang faktor utamanya orangnya berarti ya yang menjadi kunci itunya. Terus kalau seandainya kita pas produksi Royal Jelly begitu, terus kemudian kita juga harus memperhatikan pakan lebahnya untuk stimulasi begitu ya. Itu juga itu kan ya diprioritaskan untuk diberikan stimulasi yang penuh ya. Royal Jelly itu nggak boleh kurang, Pak. Jadi nggak kurang, itu makan itu harus sedikit berlebih. Kalau sudah cukup saja juga kurang hasilnya. Jadi kita seumpama lebah ini tidak dipakai untuk Royal Jelly sama dipakai untuk Royal Jelly itu porsi itu juga ada penambahan. Lebih kurang 25-30%. Kalau biasanya kan untuk perawatan 1 koloni sekilo per minggu ya? Sekarang nggak bisa lagi, Pak. Oh, nggak bisa. Kenapa kah? Alam kita kan makin kurang, Pak. Yang namanya kebun. Waktu dulu itu kalau 1 koloni isi 8 biji itu memang 1 kilo. 1 kilo bisa, Pak. 1 kilo untuk 1 minggu itu bisa. Sekarang alam kita makin, ya istilahnya makin kebun itu makin kurang. Ya entah tahun 90-an itu banyak juga ngambil dari kebun kan, Pak ya. Lebah ini ngambil dari kebun, entah dapat apa gitu. Jadi kita nggak sepenuhnya tergantung sama pakan yang diberikan. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang itu rata-rata lebah itu kalau 1 minggu isi 8 itu 1,5 kilo. Itu sudah cukup irit. Itu untuk perawatan ya, 1,5 kilo ya? Ya, untuk Royal Jelly bisa 2 kilo. 2 kilo. 1 koloni. Kalau jenis gulanya berpengaruh nggak? Ada yang gula agak berwarna, gula yang putih begitu, atau ada spesial gula tertentu? Tinggal kita mau bagaimana. Kalau Royal Jelly untuk penampilan paling bagus itu paling bagus maksudnya putih bersih. Oh gitu malah ya. Itu kita mau pakai campuran glukosa sama 30% fruktosa, Pak. Jadi Royal Jelly ini ngikut warna dari pakan yang diberikan. Oh begitu. Kalau misalnya ada dia dapat permen hijau, Royal Jelly-nya pasti hijau. Permennya merah pasti merah. Jadi kalau kita pakai pakan berwarna, jelas nggak bisa. Kalau gulanya kotor, itu juga nanti Royal Jelly-nya warnanya juga agak kotor. Ya. Saya juga sering kalau di Akasia, saya dapat kiriman dari rekan di Akasia Jambi, warnanya juga agak hitam, Pak. Royal Jelly. Oh, sudah mulai ada yang produksi Royal Jelly di Jambi ya? Di Jambi ada, tapi rekan dari Jawa yang produksi. Dia punya di Angon sendiri bukan untuk dijual, di Angon ke Jambi. Di Mandiangin, Pak. Dia produksi itu coba-coba memproduksi Royal Jelly atau dia memang target mau produksi Royal Jelly di sana atau gimana? Semula ditargetkan, tapi karena Royal Jelly-nya warnanya jelek, katanya kesulitan jual. Boleh nanti saya dikasih kontaknya, coba saya analisanya kira-kira dibandingkan itu kira-kira meskipun penampilannya agak agak gelap ya, agak Iya. Nanti saya boleh. kasih kontak, Pak. Ya, tapi boleh. Saya juga nggak paham beliaunya apakah hari ini masih produksi apa enggak. Karena kondisi seperti tadi dia agak ini ya, masih lanjut enggak ya? Warnanya nggak menarik. Tapi kalau dibandingkan dengan yang di jagung di Pare atau di daerah yang lainnya, produktivitasnya sama atau gimana? Yang di sawit? Tanyakan sama beliau aja, Pak. Oh, belum ya? Oh, belum tahu informasinya. Oh ya, oke. Baru tahu informasinya warnanya aja ya. Iya, kan saya juga penasaran, Pak. Makanya saya minta dikirimi sama dia 3 kilo. Ya, kalau menurut saya sih masih bisa ya itu untuk Royal Jelly yang dijual dalam bentuk campuran itu
Nah, masih bisa, tapi dia sendiri kan pembelinya juga milih, Pak. Iya, iya. Kalau selama ini Pak Wasis kalau produksi royal jelly itu dimulai pas bulan apa biasanya? Tujuan kita itu untuk dapat hasil tambahan, Pak. Jadi nggak ada Oh, bulan bukan apa. bukan Kan jadi target biasanya utama ya? ya biasanya itu kita turun dari karet atau rambutan itu lebah kan drop. Berapa ya? Itu saat dia pertama kali bisa pulih, kita anggap bisa produksi, entah itu tanggal berapa bulan apa, pasti langsung produksi. Hmm. Kalau dari ngedrop ke apa namanya ke recovery siap untuk bisa produksi royal jelly itu berapa lama itu? Tergantung kita turunnya kondisi lebah bagaimana, Pak. Biasanya kalau masuk karet itu panen maksimal 2 kali ya? Atau cuma sekali? Gini, kalau kita panennya itu dapatnya banyak, rekan-rekan kan juga apa itu naruh lebahnya di karet atau rambutan itu Diperpanjang. sampai diperpanjang. Oh, gitu Bisa ya. apa itu keluar dari rambutan itu koloni tinggal 3, 4 sisir gitu, itu agak Masih lama ngejar. recovery. Mungkin kita butuh sekitar 6 minggu. 6 minggu saat lebah ini kondisi rata-rata 6 sisir itu sudah bisa kita mulai produksi royal jelly, Pak. Tentunya dengan penggabungan juga. Ya, Kalau ya. nunggu itu super sendiri terlalu lama. Tapi Padahal itu biasanya kalau produksi harus ini ya, harus posisi super atau gimana? posisi super, Pak. Kalau ratunya makin bagus itu makin sedikit butuhnya sarang. Misalnya ini ratu yang masih top itu 9 sisir itu sudah bisa untuk produksi. Kalau ratunya ada kualitas royal jelly-nya agak kurang ya minimal 10 sisir. Pernah coba pakai satu kotak nggak Mas panen royal jelly kotak satu single? Kotak satu pakai penyekatnya yang modifikasi untuk tengah itu, Pak. Nggak pakai penyekat, nggak pakai penyekat. Nggak pakai penyekat. Saya panen dari single tapi. Belum Nggak pernah ya? bisa, Pak. Lebah kan harus dikondisikan nggak punya ratu untuk bisa di royal jelly. Harus pakai penyekat. Nanti kapan-kapan saya ajak ke Thailand ya. Saya tunjukkan ke teman-teman di sana ya. Waktu itu Itu yang saya nggak percaya waktu itu. Terus saya kan diajak ke farmnya dia lihat. Oh ternyata dia memang saya dengar, Pak, itu kabarnya. Itu ratunya lebih khusus lagi, Pak. gitu ya. Tapi Iya. dia panen royal jelly sama panen madunya pakai lebah yang sama dan memang saya nggak pernah nanya detail ya, nggak nanya detail sampai apakah memang dia dikhususkan terus bagaimana. Tapi pas saya diajak ke sana ya emang agak berbeda sistemnya. Dia pakai single terus hasilnya juga lumayan juga. Ya kapan-kapan kalau ingin saya ajak jalan-jalan ke sana lah. Menarik nih tampaknya. Ya, terus biasanya kalau pas musim paceklik itu bulan apa? Bulan mulai Februari Maret dah produksi royal jelly atau gimana? Kalau saya sama rekan-rekan di Pare itu ngejar apa itu, Pak, November sudah harus bisa produksi. Oh, November Karena sudah November produksi. sampai Januari itu sebelum hujan sangat lebat, itu bagus-bagusnya royal jelly, Pak. Oh, begitu Ketika ya. Februari Maret itu curah hujan bisa tinggi-tingginya, itu Ya, juga ya. turun produktivitas. Nanti mulai naik lagi April. Kalau menurut pengalaman sih, produktivitas paling tinggi itu kalau kita bisa bikin bulan 7 Agustus. Oh, Agustus 7 malah. atau 8. Padahal di saat itu ada madu, Pak. Tapi kadang kita kan lebah paket sebentar belum masuk karet atau apa kita produksi royal jelly itu produktivitas paling tinggi. Apa karena faktor panasnya? Karena faktor apa itu? Saya pikir demikian, Pak. Kalau Juli Agustus itu jelas faktor polen, Pak. Polen luar biasa kan Juli Agustus itu kalau lebahnya itu di sawah, di lahan sawah dekat persawahan itu luar biasa produktivitas. Oh, malah gitu ya. Polen sama royal jelly. Itu kalau
kalau November, Desember itu pollen juga masih banyak, masih ada panas, itu mungkin kena pengaruh panas. Oh gitu ya. Kalau dari tadi berapa anggotanya di kelompok tadi? 130 orang ya? 150, Pak. 150. Dari 150 itu yang produksi royal jelly berapa banyak tuh? Naik turun, tapi sekitar 40. 40 orang ya? Iya. 40 orang itu yang kalau di total sekitar dapat 2 tonan ya? Atau lebih mungkin malah nanti. Ya, 2 tonan itu produksi paling tinggi itu 2016, 17, 18. Sekarang kan teman-teman juga militansinya bagian goyah, Pak. Oh. Militansinya sebagian goyah, akhirnya memilih Ini. jalur lain. Nah, kita nggak bisa ngejar 2 ton lagi. Hari-hari ini kurang bisa. Mungkin kalau 2020 saya belum hitung pasti, itu cuma sekitar 1,3. Itu selama ini kan suplainya sudah apa namanya yang kita suplai sudah biasa dengan jumlah pasokan jumlahnya segitu gitu 2 tonan. Terus kalau turun dia nggak komplain atau gimana? Enggak, Pak, karena nggak ada semacam MOU harus sekian. Oh gitu ya. Iya, kita jualnya juga tanpa kontrak seperti itu. Punya setor gitu aja, Pak. Berarti kalau model seperti itu konsumennya belum level industri ya, baru untuk dikonsumsi lagi berarti ya langsung dikemas dijual ya. Iya. Masalahnya dulu pernah ada yang minta seperti itu, kita kurang berani, Pak, melihat kondisi di lapangan juga kan kesehatan lebah, terus apa itu pengaruh yang paling sulit dikontrol itu kan racun. Kalau tiba-tiba itu racun dari sawah maksudnya. Kalau tiba-tiba ada lebah yang lebah-lebah yang sangat bagus produktivitasnya harus kena racun, itu kan juga mandek. Kita mau suplai gimana gitu. Teman-teman nggak beraninya di situ. Kalau selain alternatif kan sekarang yang dipakai sebagai sumber lokasi tanaman sebagai sumber polonnya itu kan jagung, kebanyakannya jagung, ada juga Acacia auriculiformis ya. Selain itu ada lagi nggak, Mas? Oh, randu ya, randu kadang-kadang ngambil ya. Randu kadang-kadang ambil, tapi situasi sekarang nggak memungkinkan. Oh, nggak mungkin Masalahnya juga ya. tambah banyak. Tambah banyak orang, tambah banyak masalah ya. Ya, mudah-mudahan. Iya, karena populasi lebah yang nggak sebanding sama lahan terutama. Lahan ya. Jarak antar peternak naruh lebah itu 4 tambah. nggak bisa dikontrol lagi sekarang. Nah, itu kalau kita produksi royal jelly kan otomatis sering buka tutup kotak juga, terus masalah yang mengerjakan juga karena tenaga kita di musim randu itu juga nggak bisa fokus ke royal jelly. Iya, iya. Ya, populasi peternak yang banyak itu kan juga mempengaruhi ya. Kalau di perlebahan itu kan ada pekerja harian lepas yang kita ambil hanya untuk saat panen atau saat sedang banyak pekerjaan, itu kan juga makin kecil peluangnya kita untuk dapat pekerja harian lepas ini. Nggak semua orang kan berani di lebah. Nah, saat panen itu kita harus kerjakan sendiri. Otomatis kerjakan sendiri kan, Pak. Iya, iya, iya. Kalau harapannya ke depan ini kira-kira apa, Mas, terkait dengan produksi royal jelly untuk perlebahan di Indonesia ini? Kalau harapan ke depan sih yang jelas saya melihat ini kalau kita masih mau pelihara lebah sampai lama di Pulau Jawa, ini memang jadi alternatif untuk menutupi kekurangan hasil, Pak. Iya, iya, iya. Kan madu makin sulit didapat. Kita konflik lahan, akhirnya banyak lahan yang biasanya jadi basis produksi madu, terus tingkat persaingan juga mempengaruhi produktivitas. Otomatis kita harus melirik sumber lain untuk menjadi sumber pendapatan peternak. Nah, diantaranya itu royal jelly ya.
harapan kita untuk Royal Jelly juga harga itu nggak kalau misalnya kita boleh ngomong tahun ini jangan sampai kurang dari 900 lah Pak untuk level partai besar. Dan kalau menurut saya harga ideal tetap di atas 1 juta supaya peternaknya juga dapat hasil yang baik. Harapan ke depan seperti itu sih kalau untuk nilai Royal Jelly untuk tahun ini. Nah, ke depan kita juga pengen supaya Royal Jelly ini makin memasyarakat kan manfaatnya tinggi Pak. Ketika makin memasyarakat otomatis kan juga pengaruh di harga ya. Saya lihat kalau Royal Jelly itu belum begitu memasyarakat seperti madu lah Pak. Konsumennya juga belum sebanyak madu. Ya. Kalau terkait teknis kira-kira harapannya apa Mas? Teknis itu Ratu Lebah, Pak. Ratu Lebah ya, Kalau Ratu Lebah mungkin ada dari Asosiasi Perlebahan Indonesia bisa mendatangkan Ratu Lebah untuk produksi Royal Jelly dengan kualitas seperti yang pernah Pak Santo datangkan, karena yang datang belakangan itu kualitasnya kurang dibanding. Yang benar-benar persis seperti minimal kualitas Pak Santo itu kita bisa produksi Royal Jelly dengan baik Pak. Ya seperti saya katakan tadi dulu pernah kita produksi pakai Ratu S2 dari Pak Santo tahun 2011-2012 itu untuk 20 koloni itu pada saat puncaknya bisa 1,1 kilo. Kalau sekarang itu 20 koloni itu nggak mungkin Pak mencapai 1,1. Kita untuk mencapai 1,1 biasanya butuh 30 koloni sekarang. Sudah menurun, tapi itu masih jauh lebih baik daripada yang bukan untuk Royal Jelly. Terus yang kedua Pak, kedua, Ratu untuk Royal Jelly ini punya kelemahan kalau kita mau biasanya di peternak lebah kan ada Varroa ya Pak ya untuk Mellifera. Dia lebih mudah diserang Varroa dan untuk saat ini Ratu jenis ini itu hanya tahan untuk Tuvalinat. Kita mau pakai Amitra itu nggak kuat juga dia. Iya nggak kuat dia. Itu untuk Tuvalinat kita kan terlalu mahal masih Tuvalinat. Kalau mungkin bisa didatangkan dalam bentuk cair itu untuk dibagikan peternak ya dibeli maksudnya itu mungkin lebih baik Pak. Kita kan bisa mendatangkan kalau lewat marketplace itu hanya dalam bentuk spray. Kalau itu masih terlalu mahal. Dulu kita mau bekerja sama dengan pabrik formulator ya, tetapi memang ketika dikalkulasi jumlah populasi lebahnya masih di bawah ambang ekonominya sehingga dia nggak tertarik karena kan masih tahun berapa deh, masih tahun 2000-an awal lah barangkali ya. Nah, mudah-mudahan dengan sekarang bertambah koloni lebah, mudah-mudahan kalau misalkan kita evaluasi lagi bisa ada yang tertarik. Kalau misalkan nanti kita ada kolaborasi penelitian barangkali ya, terus kita minta akses untuk menandai koloni-koloni yang diprioritaskan untuk produksi Royal Jelly, memungkinkan Mas ya? Sangat Pak. Ya. Jadi kita kan ada ada track recordnya dulu, berarti kan sudah pernah bagus. Jadi secara genetik kan dia udah mulai turun begitu ya. Tapi kan dalam ilmu genetik itu ada pemurnian lagi untuk dikembalikan ke posisi awal kan bisa. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada yang tertarik dia di bidang genetika, saya kira ini kemarin juga ketemu sama beberapa teman peneliti juga kita ceritakan begitu, tertarik juga sebetulnya karena belum ada yang melakukan penelitian di kita. Sambil nanti mungkin kita mencoba melihat peluangnya untuk mendatangkan. Kemarin ada setelah AAA itu
ada teman kita yang diundang ke Cina untuk berkunjung ke farmnya ini, produsen royal jelly di Cina. Di mana ya, ada beberapa orang datang ke sana, ditunjukkan pabriknya, ditunjukkan bagaimana produksinya, kloninya. Hanya waktu itu kan kita belum terpikir untuk ikut sama-sama mereka ya. Mudah-mudahan nanti kita ada kontaknya bisa dihubungi lagi. Mungkin dia mempunyai ratu yang kualitas bagus barangkali ya. Tapi kalau saya cerita sama teman-teman di Thailand itu kan saya tanya, bagaimana untuk kondisi ratunya? Ratu ya seleksi biasa saja. Nah itu hampir sama dengan ceritanya kemarin teman-teman yang dari California itu. Sebetulnya dia mekanismenya hampir sama, hanya memang dia sudah diarahkan untuk melakukan breeding untuk produksi ya. Jadi betul-betul ditandain, betul dihitungkan itu. Kalau kadang kan mungkin baru secara feeling saja kita pilih yang untuk sumber koloninya ya. Ya kita yang kesulitan ngontrol terutama untuk pejantan Pak karena ya betul bisa melakukan kawin suntik. Saya kira kalau kawinnya sudah terseleksi, pejantannya sudah disiapkan, kan ada mekanisme bagaimana menyiapkan pejantan yang siap ketika ratu lahir kan ada juga tuh. Kemudian nanti kita bisa berkolaborasi lah, ini hal-hal yang penting untuk bisa kalau misalkan produksi royalty-nya kembali baik dan teman-teman juga berminat tertarik begitu, itu juga akan mengurangi godaan barangkali Mas ya. Karena masukan dari royal jelly juga sudah mulai dia bisa rasakan mungkin ya. Iya. Ini memang sangat mengkhawatirkan nih. Kita ini juga sudah mulai di blacklist oleh beberapa negara, terutama negara-negara yang sebetulnya sangat berharap mendapatkan pasukan madu dari Indonesia, tapi kalau kondisi seperti ini kan sebetulnya tidak bisa ditutup-tutupi ya. Era medsos begitu kan, akan mudah sekali tersebar begitu informasinya. Iya. Kalau secara pribadi harapan ke depan perlebahan Indonesia bagaimana Mas Wasis? Ini terakhir pertanyaan ini. Kalau perlebahan Indonesia kita masalah utama sebenarnya sumber masalah utama itu kan lahan Pak terutama untuk Pulau Jawa ya. Yeah. Untuk Pulau Jawa karena saya tinggal di Jawa saya tidak bisa komentar untuk luar Jawa. Untuk Jawa ini kita masalah kan di lahan. Di lahan ya kalau kita sudah mulai bisa sih ada izin untuk nanam di KPS. Tapi itu kalau kemampuan mengandalkan peternak lebah sendiri sih nggak begitu banyak Pak. Tapi kalau ini sudah KPS ditanami oleh pemerintah dengan dukungan dana dari pemerintah itu kan bisa jauh lebih baik. Atau kalau saya lihat kalau di Pulau Jawa ini mungkin juga sedang masih pembangunan infrastruktur ya Pak ya untuk tanaman peneduh di sekitar tol atau proyek-proyek infrastruktur itu bisalah ngobrol sama peternak lebah untuk jenis tanaman yang memungkinkan untuk sebagai dan layak sebagai peneduh misalnya di tepi jalan tol atau bandara tapi juga yang bermanfaat untuk lebah. Nah itu ketika lahan pakan lebah ini sudah sudah dipulihkan, otomatis masalah-masalah lain itu jauh lebih mudah diatasi atau bahkan peternak sendiri tidak membutuhkan bantuan lagi Pak ketika ada lahan. Ada lahan yang untuk produksi luas. Itu kita bisa cari jalan sendirilah untuk masalah-masalah yang lain. Saya pikir kalau profitnya teman-teman peternak itu cukup, itu mereka juga nggak terlalu manja sebenarnya. Bisa usaha sendiri. Kalau dicukupi lahannya misalkan ya, terus secara bisnis atraktif begitu, kan ada dampak juga peternak semakin banyak atau koloni semakin banyak, akan muncul masalah yang sama lagi. Itu gimana jadinya itu? Enggak juga ya? Ya paling enggak ada perbaikan gitu. Tetap nggak masalah lah Pak untuk itu persaingan nanti siapa yang ulet gitu, siapa yang ulet. Tapi kalau selama nggak ada perbaikan lahan itu tetap otomatis masalah-masalah itu justru makin bertambah banyak. Ketika lahan itu ada, itu paling nggak bisa dihambat lah Pak. Apa itu permasalahan yang timbul itu bisa dihambat atau syukur-syukur kita bisa kurangin.
Seperti ini saja kita hari ini, yang seperti saya ceritakan di awal tadi, kita menemui masalah-masalah yang sebenarnya nggak pernah ada dari tahun-tahun sebelumnya, ya tentang itu Pak, ya. Tentang saya cerita tadi tentang madu kita, hasil panen kita, itu karena berdekatan dengan beberapa rekan yang nakal, itu madu kita itu juga secara nyata tampak terkontaminasi. Itu kan sebenarnya tahun-tahun lalu nggak pernah ada. Itu pakai organoleptis, Pak. Kita belum pakai cara ilmiah itu bagaimana dideteksi, itu kita baru organoleptis berdasarkan aroma sama rasa, sama warna. Itu sudah kelihatan. Ini madu saya ini tetap nggak murni walaupun panen kedua. Ya mungkin memang belum terjadi secara massal di banyak lokasi, tapi ini sudah mulai timbul masalah seperti itu. Sudah ada tanda-tandanya ya? Iya, sudah ada tanda-tanda. Kalau di industri yang maju itu sebetulnya organoleptik itu nomor 1, Mas. Organoleptik nomor 1 ketika QC-nya bilang, oh ini lolos, nah baru setelah itu di lab. Tapi kalau udah nggak lolos organoleptik ya nggak perlu di lab karena sudah ketahuan nggak ini. Iya. Ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita bersama, dan informasi ini juga sangat penting sekali untuk kita cermati, dan juga mungkin menjadi bahan edukasi bagi teman-teman nanti yang menyaksikan podcast ini, sehingga menjadi lebih sadar dan lebih cermat lagi ketika mencari madu begitu ya, sehingga ketika ada desakan dari konsumen untuk mendapatkan produk yang terbaik juga akan berimbas kepada kawan-kawan yang selama ini mudah tergoda untuk kembali melakukan hal-hal yang baik, dan sebagai kompensasinya mencari alternatif sumber ekonomi baru barangkali ya. Ada Royal Jelly, ada yang lainnya bisa dijadikan komersial. Baik, terima kasih Pak Wase. Salam buat teman-teman di Pare. Mudah-mudahan Kediri tetap semangat dan mudah-mudahan selalu mendapat yang terbaik dalam kegiatannya. Ya, pasti Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menyongsong Indonesia dengan kegiatan perlebaran lebih baik ke depannya, dan bisa lebih dibandingkan negara-negara lain seperti dari Vietnam dan Thailand. Kita mudah-mudahan bisa lebih maju. Terima kasih Bapak-Bapak, dan terima kasih kepada para pemirsa semua. Kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.